warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Pratiwi Soleman, biasa dipanggil Tiwi, saya dari kelas F. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini ada pengertian lengkap persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi atau juga disebut persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi. Bahkan untuk seluruh konsep akuntansi, entry ganda didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan, apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan. Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Kemudian ada rumus persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita lihat, aset sama dengan jumlah liabilitas. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Seperti yang biasa kita lihat, aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Ini adalah gambaran ketika Anda mempelajari persamaan dasar akuntansi. Liabilitas atau kewajiban dan ekuitas pada dasarnya hanyalah sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset. Persamaan akuntansi umumnya ditulis dengan liabilitas atau kewajiban yang muncul sebelum ekuitas pemilik. Jadi, persamaan ini berlaku untuk semua kegiatan bisnis dan transaksi. Aset akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jika aset meningkat, kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkat untuk menyeimbangkan persamaan. Sebaliknya, berlaku jika kewajiban atau ekuitas yang menurun. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Di sini ada komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk komponen persamaan dasar akuntansi ini, yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan di masa depan. Beberapa aset berwujud seperti uang tunai, sementara yang lain bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Aset umum lainnya adalah piutang. Ini adalah janji untuk dibayar dari pihak lain. Piutang timbul ketika perusahaan menyediakan layanan atau menjual produk kepada seseorang secara kredit. Semua aset ini adalah sumber daya yang dapat digunakan perusahaan untuk keuntungan masa depan. Beberapa contoh aset yang umum. Yang pertama ada aset lancar. Untuk aset lancar ini ada kas, piutang, biaya dibayar di muka, dan beban. Untuk aset tetap itu ada 3, ada kendaraan, bangunan, dan tanah. Dan untuk aset tak berwujud ada goodwill, hak cipta, dan paten. Nah, tadi untuk macam-macam aset, yang sekarang adalah macam-macam laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CAL. Kemudian adanya laporan neraca. Seperti namanya neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Jadi di sini kita dapat menggunakan pedoman persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Kita masuk pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Next, ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan modal atau laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama satu periode pada saat awal pendirian perusahaan. Kemudian selama beroperasi tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Nah, kemudian kita masuk pada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat ini atau disebut dengan cash flow statement adalah informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang.
Kemudian laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities, kemudian ada aktivitas investasi atau investing activities, ada juga aktivitas pendanaan atau financing activities. Kita masuk pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang go publik. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan. Kemudian saya menjelaskan tentang macam-macam perusahaan. Untuk macam-macam perusahaan ini ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Adapun perbedaan antara penjelasan tersebut, yang pertama perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa ini suatu unit usaha yang menjual produk yang tidak berwujud atau jasa. Kemudian ada perusahaan dagang. Jadi perusahaan yang membeli barang dan dijual kembali. Dan perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual kembali. Next ada penjualan perusahaan UMKM. Untuk perusahaan UMKM ini badan usaha yang dikelola oleh perorangan. Contoh itu warung. Kemudian ada perusahaan pemerintah, yakni perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah pusat atau negara. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.